Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk setiap manusia. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, pusat kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan, apotik, dan lainnya. Fasilitas pelayanan kesehatan itu sangat penting bagi masyarakat karena menyelenggarakan upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik berupa upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Namun, aktivitas pelayanan kesehatan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan apabila limbah medis tidak dikelola secara baik dan benar. Ingat, limbah medis termasuk bahan berbahaya dan beracun. Tahun 2022, timbunan limbah B3 medis di Provinsi Maluku mencapai 166.906 kg per hari. Jumlah timbulan limbah B3 medis akan cenderung meningkat seiring peningkatan terhadap akses pelayanan kesehatan. Limbah medis dikategorikan menjadi limbah infeksius, limbah patologi, limbah kimia dan farmasi, limbah benda tajam, limbah sitotoksik, dan limbah radioaktif. Limbah B3 medis akan membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup jika tidak dikelola dengan baik dan benar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap pihak penghasil limbah B3 melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Pengolahan limbah medis dimaksudkan untuk mengubah dan menghilangkan sifat berbahaya dan beracun dari limbah. Sebelum dilakukan pengolahan, wajib dilakukan pemilahan untuk memisahkan limbah medis dan limbah non-medis. Salah satu bentuk pengolahan limbah B3 medis dapat dilakukan dengan cara termal melalui proses insinerasi menggunakan fasilitas insinerator. Insinerator merupakan teknologi pengolahan limbah medis yang dapat memusnahkan komponen berbahaya. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun salah satunya adalah menggunakan insinerator, sesuatu yang tepat. Kenapa? Dikarenakan ada banyak keunggulan yang dimiliki jika kita mengelola limbah dengan insinerator. Utamanya terkait dengan pengelolaan limbah padat yang volumenya besar dan combustible atau bisa terbakar. Dengan adanya insinerator, maka volume ini akan menjadi lebih kecil dan juga pengelolaan limbah berbahaya beracun pun juga bisa dilakukan dengan insinerator. Dan insinerator ini tidak banyak memakan area sehingga cukup kecil saja areanya, dan insinerator yang sekarang ada adalah sangat-sangat canggih. Banyak pengelolaan limbah emisi udara dari insinerator itu sudah dikembangkan sehingga kita merasa aman dengan adanya pengelolaan limbah dengan insinerator ini. Pengendalian pencemaran emisi dari insinerator itu sudah cukup canggih. Kemudian pembuangan gas yang keluar dari cerobong di insinerator itu juga dipastikan aman. Pengelolaan emisi udaranya sudah melalui berbagai tahapan, bahkan keluar dari cerobong pun sudah tidak terlihat asapnya dengan kasat mata, sehingga dipastikan insya Allah dengan pengelolaan limbah berbahaya beracun dengan insinerator akan membawa dampak positif baik terhadap lingkungan di sekitarnya maupun untuk masyarakat. Pengolahan limbah B3 medis secara termal dilengkapi dengan sistem keamanan, pencegahan terhadap kebakaran, pencegah tumpahan limbah dan penanggulangan keadaan darurat. Pengolahan limbah B3 secara termal melalui proses insinerasi wajib memiliki spesifikasi teknis, antara lain memiliki ruang bakar dengan temperatur 800 sampai 1200 derajat Celcius serta fasilitas pengendalian pencemaran udara. Pengolahan limbah B3 medis dengan cara termal melalui proses insinerasi harus memenuhi baku mutu emisi. Standar efisiensi pembakaran paling sedikit mencapai 99,99%. Pemerintah sangat serius dalam penanganan limbah B3 medis. Pemenuhan baku mutu emisi standar efisiensi adalah wajib. Pengujian akan dilakukan pada laboratorium berstandar SNI atau yang terakreditasi.
Hasil residu pengelolaan limbah B3 medis akan dikemas dan disimpan dan selanjutnya akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola secara baik dan benar. Mari kita kelola limbah B3 medis dengan benar dan aman. Maluku bersih, Maluku maju, Maluku lestari.